Engkau kudus Tuhan. Amin. Engkau maha kuasa, Engkau Amin. maha besar, Amin. Engkau maha dahsyat, maha kuat Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa, yang memiliki kekuatan yang dahsyat itu Tuhan. Amin. Terima kasih kami umat-Mu ada di hadapan Engkau saat ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan Engkau berfirman, Engkau berbicara kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan firman-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, yang mampu mengubahkan kami, yang mampu memisahkan pikiran-pikiran manusia dan perkara-perkara roh. Nyatakan kepada kami firman-Mu yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun itu Tuhan. Ini kami semua, kami buka hati kami untuk Kau berbicara, untuk Kau berkata-kata, agar hati kami ditaburi oleh firman-Mu. Firman-Mu yang adalah benih itu Tuhan, biarlah jatuh ke hati kami, tanah yang subur itu. Dan firman-Mu itu berbuah berkali-kali lipat dan mengubahkan kami dan mengubahkan orang-orang di sekeliling kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, biar hanya perkataan-Mu sajalah yang sampai kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, meskipun tadi saya keluar hujan masih belum berhenti. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari semua datang ke tempat ini bukan karena cuaca. Amin. Tapi karena ada satu kerinduan kepada Tuhan. Ya. Oke, hari ini kita mau lihat kembali, mau belajar kembali tentang El Shaddai. Ya, minggu lalu kita juga sudah belajar dari Yesaya bahwa Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa itu, Dia bisa menghancurkan apapun juga. Dengan kegeramannya, dengan kegemasannya Dia menghukum segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Dia. Nah, kita mau lihat hari ini, El Shaddai kapan Dia menggunakan nama itu. Ya. Dan kenapa Dia memperkenalkan diri sebagai El Shaddai. Dan apa yang harus kita lakukan kalau Dia memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Jadi ya kita nggak hanya pengen tahu El Shaddai itu apa, tapi kita harus meresapi, harus mengalami apa maksudnya El Shaddai itu dan apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Amin. Sehingga firman Tuhan ini firman yang berkuasa yang mengubahkan kita. Bukan hanya untuk mengenakan telinga kita saja. Amin. Oke, kita mau lihat firman Tuhan. Dari Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca bergantian. Kejadian 17 ayat 1 sampai 8, saya baca ayat yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, baca ayat yang genap. Kita bangkit berdiri ya, sudah lama kita nggak bangkit berdiri membaca firman Tuhan. Kita baca bergantian. Ya, semangat ya Pak Sasdian, berdiri kita ya, amin. Haleluya. Oke, Kejadian 17 ayat 1 sampai 8. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram, ya Abram bukan Abraham. Dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar, sejumlah besar bangsa.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, pertama kali kata El Shaddai muncul di Alkitab di Kejadian 17 ayat yang pertama ini. Ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kalau dalam Alkitab versi NLT, New Living Translation, dikatakan di situ, "I am El Shaddai, God Almighty." Jadi pertama kali kata El Shaddai itu dituliskan di Alkitab di Kejadian 17 ayat 1 ini. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai sendiri dari kata El dan Shaddai. Shaddai ini ada pertentangan gitu ya, terjemahan. Satu berasal dari kata syadat, satu lagi berasal dari kata syad. Kalau sadat itulah yang diterjemahkan sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kuat. Kalau syad itu Allah yang maha cukup gitu ya, tapi sebagian besar menerjemahkan Allah yang maha kuasa. Whatever, apapun itu, artinya juga sama. Allah yang maha kuasa, Allah juga yang maha mencukupi. Amin. Jadi di sini Tuhan pertama kali menyatakan, memperkenalkan dirinya, akulah Allah El Shaddai. Meskipun sebelum dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai ini, dia sudah menyatakan kemahakuasaan dia. Tapi dia belum mengatakan dengan eksplisit bahwa akulah Allah El Shaddai. Kalau kita lihat, ini Kejadian 17. Kalau dari Kejadian pasal pertama, dia menyatakan kemahakuasaannya, dia berkuasa menciptakan langit, bumi, dan isinya dalam 6 hari. Kalau dia maha kuasa, yang lain artinya tidak maha kuasa. Tidak ada yang maha kuasa selain dia. Manusia ada yang berkuasa, tapi tidak maha kuasa. Dia maha kuasa, sebelum dunia dijadikan, dia tetap Allah yang maha kuasa. Dan pertama kali dia tunjukkan, dia ciptakan langit, bumi, dan isinya dalam 6 hari. Kemudian dia juga berkuasa menurunkan air bah, menutupi semua permukaan bumi. Pada zaman Nuh, dia turunkan hujan selama 40 hari, 40 malam. Bukan hujan gerimis. Kenapa? Karena dia buka cakrawala seperti air yang turun deras dicurahkan dari langit. Selama 40 hari 40 malam. Sekarang kita mengalami musim hujan sudah berbulan-bulan. Tapi enggak berturut-turut selama 40 hari. Dan hujannya juga kadang gerimis seperti ini. Kita sudah mengalami kebanjiran di mana-mana. Ketika Tuhan menurunkan air bah dalam 40 hari 40 malam. Air itu menutupi semua permukaan bumi. Sehingga tidak ada satupun manusia, makhluk hidup yang bisa bertahan. Kecuali yang ada di dalam bahtera. Tuhan menunjukkan kuasanya. Tapi dia belum mengatakan, belum memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Dia tunjukkan melalui alam ciptaannya. Ketika manusia setelah mengalami air bah, manusia berusaha untuk mendirikan menara Babel.
Dan Tuhan berkuasa mengacaukan bahasa manusia dan menyerakkan manusia itu ke ujung-ujung bumi. Ya. Jadi dia berkuasa atas apapun. Dia maha kuasa, dia bisa mengubah segala sesuatu. Langit, bumi dan isinya. Dan manusia ketika tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dia akan ubahkan, dia akan kacaukan bahasa manusia. Sehingga satu dengan yang lain tidak mengerti, menara Babel itu tidak jadi dibangun. Dan semua manusia diserahkan. Ini Tuhan nyatakan kedahsyatannya, kemahakuasaannya sebelum dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Setelah dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai kepada Abraham, dia masih terus melakukan kemahakuasaan dia. Terbukti ketika dia menurunkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Bangsa Israel yang ada di dalam perbudakan keluar dari Mesir sebelumnya. Tuhan nyatakan kepada Mesir, kepada dewa-dewa Mesir, bahwa dewa-dewa itu bukan maha kuasa. Hanya dialah satu-satunya Allah yang maha kuasa. Tidak hanya itu, kita tahu dia juga membelah laut Tebrau, dipimpin oleh Musa. Tuhan menyatakan kemahakuasaannya. Apalagi? Banyak saudara. Dia menurunkan mana selama 40 tahun di padang gurun. Luar biasa ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tepat ketika mereka masuk ke Kanaan, mana itu berhenti. Ketika mereka mulai makan di Yosua pasal ke-15 kalau nggak salah. Ketika mereka mulai makan dari hasil yang dihasilkan oleh tanah Kanaan, mana itu berhenti. Tuhan maha kuasa, dia maha memelihara bangsa ini. Tidak perlu engkau khawatir, engkau di padang gurun, di sana tidak ada yang bisa ditanam, aku menurunkan mana. Dia berkuasa mengubahkan apapun juga. Dia berkuasa mendatangkan mana. Dia juga berkuasa mendatangkan daging lewat burung-burung yang jatuh ke hadapan bangsa Israel. Ketika mereka bersungut-sungut meminta daging, Tuhan berikan. Kemahakuasaannya dia tunjukkan. Kemudian, dia pernah menghentikan matahari di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Itu ketika Yosua memimpin bangsa Israel berperang melawan orang Amori. Jadi matahari berhenti, bulan juga berhenti. Sebenarnya yang berputar itu bumi ya. Bumi kalau kita lihat sekarang ya, bumi berputar sendiri, berrotasi, kemudian juga dia berevolusi mengelilingi matahari. Tapi saat itu dihentikan oleh Tuhan. Bumi enggak berputar mengelilingi matahari. Bulan juga enggak berputar mengelilingi bumi. Apa yang enggak bisa Tuhan lakukan? Dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Itulah menunjukkan kemahakuasaan dia. Kemudian di zaman perjanjian baru, dia masih menunjukkan kekuasaan dia. Dia menghardik dan menghentikan angin ribut di Danau Galilea. Allah yang sama di perjanjian lama itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Melakukan hal yang sama, hal yang maha kuasa, hal yang dahsyat itu. Kemudian dia juga memberikan, dia juga memberi makan kepada lebih dari 5.000 dan 4.000 orang. Lebih ya, kenapa? Karena yang dihitung hanya laki-laki. Yang perempuan, anak-anak tidak dihitung. Bahkan ada yang coba menghitung sekitar 20.000 orang. Dan dari 5.000 itu bersisa 12 bakul. Yang untuk 4.000 orang itu bersisa 7 bakul. Siapa yang bisa melakukan itu selain Tuhan? Tidak ada.
Ketika kita melihat ini, wow, betapa dahsyat Tuhan kita. Maha kuasa, dia bisa membuat apapun yang dia suka. Apapun yang dia mau. Tidak ada yang dapat bertahan di hadapan dia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Mengapa dia secara eksplisit memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai? Dengan mujizat, dengan keajaiban, dengan dia mengubah segala sesuatu, menciptakan langit bumi, dia menghentikan matahari, menghentikan bulan, itu sudah menunjukkan kemahakuasaan dia. Tetapi kenapa dia secara spesifik berkata kepada Abram saat itu, akulah Allah yang maha kuasa. Pertama kali Tuhan memanggil Abram di Kejadian pasal yang ke-12, ini pasal yang ke-17. Saat itu Abram berumur 75 tahun. Dia panggil Abram, dia suruh keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah yang mau dia tunjukkan. Dan saat itu Tuhan sudah berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi saat itu dia belum memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Dia hanya memanggil dan dia lihat Abram ini setia. Abram ini mau mengikuti dia. Berjalan dengan waktu, Abram ketika dia menghadapi Raja Firaun, ya Firaun mau mengambil istrinya, ternyata Tuhan berikan tulah kepada Abram. Bangsa Mesir saat itu heran, siapa ini Abram? Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Tapi saat itu Tuhan belum menunjukkan, belum memperkenalkan dirinya kepada dia sebagai Allah yang maha kuasa. Nah, berjalan dengan waktu. Berkali-kali Tuhan menyatakan bahwa akulah Allahmu, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di tepi laut. Dia katakan itu berkali-kali. Bahkan satu kali di Kejadian 15 ayat 6. Sebelumnya Tuhan memperlihatkan kepada dia, lihatlah bintang-bintang di langit. Akan sebanyak itulah keturunanmu. Dan Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, Abram percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, berjalan dengan waktu, Abram ternyata mulai bisa dikatakan imannya mulai turun. Dan istrinya menguatkan itu. Udahlah, kamu gak akan punya anak, kita gak akan punya anak lagi. Malahan Abram juga bilang, Tuhan ada Eliezer hambaku. Kalau engkau katakan, aku akan memiliki banyak keturunan, menjadi bangsa yang besar, udah melalui Eliezer saja. Tuhan katakan tidak, tetap dari keturunanmu. Oke, kemudian berjalan dengan waktu, istrinya sudah nggak tahan, aku nggak akan bisa lagi memiliki anak. Ya udah, aku punya hamba. Hamba itu milikku. Jadi kalau dia melahirkan anak, anaknya juga adalah milikku. Karena itu ambillah Hagar, hambaku menjadi istrimu. Abram dalam kebimbangan dia, meskipun dia sudah mendengar Tuhan berkali-kali mengatakan, engkau menjadi bangsa yang besar. Dalam kebimbangan dia ikuti perkataan istrinya. Dan lahirlah Ismail yang kita tahu. Kemudian, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan umur 75 tahun, dan pada saat ia berumur 99 tahun, Ismail berumur 13 tahun. Dia pikir, wah sudah lewat Ismail inilah. Tapi Tuhan ingatkan kembali. Tadi dikatakan, agak susah. Naik ke atas. Naik ke atas dulu.
Kejadian 17 ayat 1. Naik atas satu lagi. Ya, di sini tadi, ayat 1. Ketika dia berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ketika Abram saat itu masih namanya Abram, imannya sudah mulai lemah bisa dikatakan. Saat itulah Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia tetaplah Allah, Allah yang Maha Kuasa. Ketika segala sesuatu yang kelihatannya mustahil, ketika segala sesuatu yang kemungkinannya 0,0000 sekian persen terjadi, disitulah dia tunjukkan kemahakuasaan dia. Dia perkenalkan dirinya. Dia nggak cukup hanya memperkenalkan dirinya lewat keajaiban-keajaiban yang dia perbuat. Tapi dia dengan tegas menyatakan, akulah Allah El Shaddai. Karena ada sesuatu yang sangat penting sehingga dia menyatakan dirinya secara eksplisit. Kembali kepada tadi, agak ini ya, minta tolong Pak Guntur kembali ke yang tadi. Kenapa dia memperkenalkan dirinya secara eksplisit sebagai Allah El Shaddai? Naik satu. Pertama, dia mau menegaskan janji dan perjanjian dia. Sebelumnya dia sudah berkali-kali mengatakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dan dia katakan, kalau dia mengatakan aku Allah yang Maha Kuasa, berarti tidak main-main ketika dia mengatakan itu. Kita pun sebagai manusia, ketika kita direndahkan orang, banyak kan reaksi kita katakan. Misalnya ada seorang pejabat, ketika orang gak kenal sama dia, langsung dia bilang, hei, kamu gak kenal siapa saya ya? Saya menteri, bapak saya jenderal. Orang mencoba memperkenalkan dirinya supaya orang yang diajak berbicara itu langsung, wow, siapa ini? Nah, tapi itu hal yang tidak baik. Tapi Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ada satu pesan yang penting. Pertama, dia mau menegaskan janji dan perjanjian dia. Ayat 2 katakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Jadi ada satu yang sangat penting yang dia katakan ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, next. Minta tolong Pak Guntur, kayaknya agak susah. Next. Nah, yang kedua, dia menekankan akan kekuatan dan perlindungan dia. Dengan dia mengatakan, aku Allah yang Maha Kuasa. Dia mengatakan, aman, engkau akan aman. Karena hanya aku yang berkuasa. Aku yang memiliki kekuatan itu. Dan aku akan melindungi engkau dengan sempurna. Next. Ayat 5 dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dia menetapkan Abram menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dengan dia mengubah nama Abram menjadi Abraham. Dia menunjukkan kekuatan dia menunjukkan perlindungan dia. Dengan dia menetapkan itu menjadi satu ketetapan yang tidak bisa dibatalkan. Ada satu kekuatan, otoritas ketika dia tetapkan, kamu menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Luar biasa. Tuhan gak main-main ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga, penggenapan janji. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dia enggak hanya sekedar
omon-omon. Istilah sekarang. Dia akan menggenapi janjinya. Dan itu dimulai ketika ayat yang ke-8. Next. Ya. Ups. Oh, ayat yang ke-8 hilang ya. Oke, coba kita baca. Ayat yang ke-8 apa dikatakan? Oke, ayat ke-8 dikatakan, oh ini ada ya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dia menggenapi janjinya mulai dari saat itu. Abram tinggal di Kanaan. Dan dia mulai menggenapi itu. Kamu akan kuberikan tanah ini. Abram diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan dia menjadi berkuasa atas tanah itu. Dan ini terus berlanjut sampai saat ini. Ya. Kalau yang kedua tadi, dia ingin menunjukkan kekuatan dan perlindungan dia sehingga dia mengubah nama Abram menjadi Abraham. Sebenarnya Tuhan menyatakan dia sebagai Allah El Shaddai. Dia menyatakan kepada Abram, kepada Ishak, juga kepada Yakub. Kepada Ishak di Kejadian 28 ayat 3 dia mengatakan Ishak berdoa untuk Yakub supaya Allah yang Maha Kuasa memberkati dia. Di Kejadian 35 ayat 11 dia katakan dia perkenalkan dirinya kepada Yakub. Dan saat itu dia katakan, akulah Allah El Shaddai, aku mengubah namamu dari Yakub menjadi Israel. Ada sesuatu yang luar biasa. Di Kejadian 32 ayat 35 ayat 11 itu dia mengubah juga nama Yakub menjadi Israel. Dia menetapkan sesuatu. Dia mengubah segala sesuatu dan dia serius untuk itu. Dia berjanji. Dan dia akan menggenapinya. Dia enggak sekedar berjanji, tidak hanya sekedar berkata-kata, tapi dia punya kuasa untuk menggenapinya. Dan itu digenapi sampai saat ini. Tidak hanya secara jasmani, secara rohani, kita pun juga mendapatkan janji itu di dalam Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, dan ini sangat penting. Ketika dia mengatakan, akulah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak selesai hanya berkata itu. Selanjutnya apa dia katakan? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Perintahnya, jadi kamu jangan hanya tahu bahwa aku Allah yang Maha Kuasa. Tapi kalau kamu mau mengalami aku sebagai Allah El Shaddai itu, engkau harus hidup tidak bercela. Tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah itu artinya apa? Sesuatu barang yang cacat, dia tidak sesuai spesifikasinya. Dia tidak mengikuti standarnya. Dia tidak mengikuti aturan dalam pembuatan barang itu. Karena itu dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, akulah Allah yang Maha Kuasa, taatilah aku dan lakukanlah kehendakku selalu. Barang yang cacat, kalau dia mengikuti SOP, standar operating prosedurnya dalam pembuatan barang itu akan sempurna. Tapi ketika ada yang gagal, ada yang tidak berhasil membentuk barang itu menjadi cacat. Begitu juga, dia mau, saya persilahkan. Dia mau ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Dia mau kita hidup tidak bercela. Yang artinya untuk hidup tidak bercela adalah kita menaati Dia.
dan melakukan kehendaknya selalu, katanya. Tidak sekarang mengikuti, menepati, besok sudah melanggar. Barang yang diciptakan ketika dia mengikuti semua proses, dia akan menjadi barang yang sempurna. Mobil dibuat dengan teknologi yang sangat tinggi. Ada banyak step-stepnya yang dilakukan. Ada banyak inspeksi setiap step itu yang dilakukan. Ketika ada satu step dilanggar, mobil itu akan cacat. Demikian juga kita. Ketika kita tidak taat kepada Dia, ketika kita tidak melakukan kehendak Dia, ada yang kurang di dalam diri kita. Kita mungkin hanya tahu bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, tapi kita tidak mengalami Dia. Untuk mengalami Dia, kita harus taat. Kita harus melakukan kehendak Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu dengan jelas menyatakan kemahakuasaan Engkau. Ada banyak ayat di firman Tuhan yang menunjukkan kedahsyatan Engkau. 10 hal yang kami lihat tadi ketika Engkau menunjukkan kemahakuasaan Engkau sejak dunia ini dijadikan sampai ketika zaman perjanjian baru. Itu masih sedikit. Engkau melakukan banyak hal di zaman Daniel. Engkau melakukan banyak hal di zaman Daud, di zaman Ayub, di zaman Yunus, di zaman Yesaya, Yeremia, di zaman Paulus, Petrus. Engkau menyatakan Engkau maha kuasa, Tuhan. Engkau menyatakan Engkau maha kuat, maha perkasa, Tuhan. Ampuni kami yang tidak percaya itu. Ampuni kami yang menyangkali itu, Tuhan. Kami datang ke hadapan Engkau. Kami mau bertobat di hadapan Engkau. Bahwa sungguh Engkau Allah kami yang maha kuasa. Abraham, ketika Engkau perkenalkan dirimu sebagai Allah yang maha kuasa, dia awalnya tidak percaya. Dia tertawa di dalam hatinya. Demikian juga Sarai, dia tertawa di dalam hatinya. Tanpa sadar kami pun sering melakukan seperti itu, Tuhan. Kami menyaksikan kemahakuasaan Engkau. Kami menyaksikan kedahsyatan Engkau. Kami ditipu oleh mata kami, penglihatan jasmani kami. Tapi saat ini kami mau datang ke hadapan Engkau, Tuhan. Kami mau melihat di alam roh bahwa Allah kami, Allah yang maha kuasa itu, dapat melakukan apapun juga, Tuhan. Engkau dapat membelah laut Tebrau. Engkau dapat mendatangkan 10 tulah. Engkau dapat menghardik angin ribut. Engkau dapat membungkam mulut singa sehingga Daniel tidak dimakan singa. Oh Tuhan, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Amin. Amin. Kami buka hati kami. Tolong kami membuka pikiran kami, Tuhan. Ya, Tuhan. Untuk kami dapat berpikir besar. Amen. Seperti Engkau yang berpikir. Amen. Kami dapat melihat seperti Engkau melihat, Tuhan. Kami tidak menjadi kerdil. Karena iman yang adalah dasar dan bukti itu kami miliki. Engkau memberikan visi yang besar bagi gereja ini, Tuhan. Mungkin kami seperti Abraham awalnya. Kami tertawa.
dalam hati kami. Kami mencemooh. Mana mungkin Tuhan. Tapi kami mau datang ke hadapan Engkau Tuhan. Ampuni kami. Amin Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan. Ini kami. Ampuni kami yang tidak memiliki iman ini Tuhan. Engkau menyatakan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Karena Engkau ingin menegaskan janji dan perjanjian Amin. Engkau ingin menekankan kekuatan dan perlindungan Engkau. Dan Engkau akan menegaskan bahwa Engkau sanggup menggenapi janji-Mu itu Tuhan. Amin. Ini kami gereja-Mu Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi. Masuk dalam rencana Engkau. Rencana yang mulia itu Tuhan. Dan kami mau berjalan di dalam iman. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. El Shaddai.